Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Desmarinda dengan NIM 08051382227078. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan video praktikum Sistem Informasi Geografis dengan materi interpolasi dan overlay. Untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita masuk ke tutorial atau cara pengolahan datanya. Langkah pertama yaitu kita buka Google Drive, kemudian kita download data txt arus, kecepatan arus, dan laju sedimen yang telah disediakan atau disiapkan oleh abang dan kakak asisten. Selanjutnya itu, jika sudah di-download, kita buka aplikasi ArcGIS. Oke, ini kita close aja dulu. Langkah selanjutnya kita add data, kemudian kita masukkan data SHP Indo. Oke, langkah selanjutnya itu kita klik file, kemudian add data, add exe data. Ini kita masukkan data arus, kita klik add. Untuk Z file-nya itu kita pilih kecepatan, kemudian koordinat sistemnya itu WGS 1984, klik OK, kemudian kita klik OK. Ini OK lagi. Kalau udah, selanjutnya itu kita masukkan juga data untuk kecepatan arus dan laju sedimen. Oke, kalau udah, kita ke kanan pada laju sedimen, kemudian zoom to layer. Oke, ini udah muncul. Selanjutnya itu kita ke Art Toolbox, kemudian kita pilih yang 3D Analysis Tools, kemudian kita pilih Raster Interpolation, ini kita pilih yang IDW. Untuk input point feature-nya itu arus, kemudian Z value-nya itu kecepatan, kita pilih tempat penyimpanan. Misalkan menyimpannya itu di dalam geodatabase. Ini namanya itu IDW. Kemudian kita klik save. Kalau udah, kita klik OK. Tunggu hingga outputnya itu muncul. Oke, ini IDW-nya itu udah muncul. Selanjutnya kita ke Art Toolbox lagi, kita pilih yang kriging. Untuk input point feature-nya itu kecepatan arus, Z value-nya itu kecepatan, pilih tempat penyimpanan, namanya itu kriging, klik save, kemudian kita klik OK. Tunggu hingga output krigingnya itu muncul. Oke, selanjutnya kita atur lagi natural netbore. Ini input feature-nya itu laju sedimentasi, set value-nya itu Y, kemudian pilih tempat penyimpanan, ini namanya itu klik save, kemudian kita klik OK. Tunggu hingga outputnya itu muncul.
Oke, kalau udah, kita ke artwork lagi, pilih yang spline. Input point feature-nya itu arus, set value-nya itu kecepatan, pilih tempat penyimpanan, namanya itu spline, klik save, kemudian kita klik OK. Tunggu hingga outputnya itu muncul. Oke, kalau udah, atur box lagi, pilih yang trend. Ini input point feature-nya itu kecepatan arus, Z value-nya itu kecepatan, pilih tempat penyimpanan, namanya itu trend. Klik save, kemudian kita klik OK. Tunggu hingga outputnya muncul. Oke, ini udah muncul semua. Selanjutnya itu ini kita kecil dulu. Oke, selanjutnya itu kita buat save file, katalog, kemudian kita pilih tempat penyimpanan. Ini kita klik kanan, kemudian new, pilih yang save file. Nama save filenya itu overlay. Kemudian untuk feature type-nya itu polygon, klik edit, WGS 194, klik OK, kemudian kita klik OK. Kalau udah, kita ke editor, start editing, overlay, OK. Kemudian create feature, klik overlay, kemudian kita pilih yang circle. Nah, ini kita buat circle di sini. Oke, kalau udah, ke editor, save edit, kemudian stop editing. Ini kita matiin aja dulu. Oke, kalau udah selesai, selanjutnya kita ke artwork box, kemudian kita ke analysis tool, kemudian pilih yang overlay. Nah, ini kita pilih yang iris. Untuk input feature-nya itu pilih overlay. Iris feature-nya itu Itkabu 2010. Pilih tempat penyimpanan. Namanya itu iris. Klik save. Kemudian kita klik OK. Tunggu hingga outputnya itu muncul. Oke, langkah selanjutnya itu atur box lagi. Ini kita pilih yang identity. Input feature-nya itu overlay. Identity feature-nya itu Itkabu 2010. Pilih tempat penyimpanan, namanya itu identity. Klik save, kemudian kita klik OK. Oke, kalau udah, kita ke atur lagi, pilih yang intersect. Input feature-nya itu kita pilih overlay dan Itkabu. Pilih tempat penyimpanan, namanya itu intersect. Klik save, kemudian kita klik OK. Tunggu hingga outputnya muncul. Kalau udah, atur lagi, pilih yang spatial join. Target feature-nya itu overlay. Join feature-nya itu Itkabu.
Kemudian kita pilih tempat penyimpanan, namanya itu spatial join. Kita klik save, kemudian kita klik OK. Tunggu hingga outputnya muncul. Kalau udah, kita ke atur box lagi, kita pilih yang symmetrical difference. Kemudian untuk input feature-nya itu kita input feature-nya itu overlay lagi, update feature-nya itu itkabu, pilih tempat penyimpanan, namanya itu symmetrical difference. Klik save, kita klik OK. Tunggu hingga outputnya muncul. Oke, lalu itu atur box lagi, pilih yang union, input feature-nya itu overlay dulu, habis itu itkabu 2010, pilih tempat penyimpanan, namanya itu union, klik save, kemudian kita klik OK. Tunggu hingga outputnya muncul. Oke, unionnya udah berhasil, atur box lagi, kita pilih yang update, input feature-nya itu kita pilih overlay, update feature-nya itu itkabu, pilih tempat penyimpanan. Nah, untuk update ini kita simpan, jangan di dalam geodatabase. Namanya itu update. Klik save, kita klik OK. Tunggu hingga output update-nya itu muncul. Oke, update-nya udah muncul. Ini kita unchecklist saja dulu. Dan pengolahan data untuk praktikum interpolasi dan overlay itu udah selesai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi ini. Oke, jadi interpolasi itu merupakan proses melakukan estimasi nilai pada titik yang belum diketahui nilainya melalui nilai-nilai pada titik di sekitarnya. Beberapa metode dalam interpolasi spasial ini antara lain yaitu ada IDW, kriging, natural neighbor, spline, trend, dan trend. Oke, untuk metode IDW ini sendiri yaitu menggunakan bobot berdasarkan jarak untuk menghitung nilai interpolasi di lokasi yang tidak diketahui. Semakin dekat titik interpolasi dengan titik data, semakin besar pula bobot yang akan diberikan. Selanjutnya itu ada kriging. Kriging ini adalah metode statistik yang mempertimbangkan struktur spasial data untuk memperkirakan nilai interpolasi. Selanjutnya itu ada natural neighbor. Metode ini menggunakan poligon dari titik-titik terdekat untuk menghitung nilai interpolasi. Selanjutnya itu ada spline. Spline ini sendiri menggunakan fungsi matematika yang mulus untuk menghubungkan titik data yang diketahui dan menghasilkan kurva yang kontinu. Metode ini bagus untuk menangani data dengan fluktuasi yang tinggi. Selanjutnya itu ada trend. Trend sendiri itu sering digunakan dalam analisis geostatistik, memodelkan tren spasial dalam data untuk melakukan interpolasi. Metode trend ini sendiri berguna ketika ada tren yang jelas dalam data yang ingin diwakili dalam hasil interpolasi. Oke, selanjutnya itu ada overlay. Untuk overlay sendiri itu ada iris, identity, intersect, spatial join, symmetrical difference, dan union dan update. Untuk iris sendiri, ini iris ini merujuk pada proses penghapusan data yang tidak diperlukan atau data yang kita ambil.
Selanjutnya itu ada identity. Identity ini mengacu pada karakteristik atau atribut yang membedakan suatu objek atau entitas dari yang lain. Selanjutnya itu ada intersect. Intersect ini digunakan dalam konteks analis data atau geospasial itu untuk menentukan titik atau area di mana dua set data atau elemen bertemu atau tumpang tindih. Selanjutnya itu ada spatial join. Spatial join ini adalah proses menggabungkan dua set data berdasarkan lokasi geografis. Selanjutnya itu ada symmetrical difference. Ini merujuk pada hubungan atau karakteristik yang berlaku secara dua arah atau saling berhubungan, dimana jika A berhubungan dengan B, maka B juga pasti berhubungan dengan A. Selanjutnya itu ada union. Union ini adalah operasi dalam analis data atau pemrograman yang menggabungkan dua set data atau elemen menjadi satu set yang lebih besar tanpa menghilangkan duplikasi atau redundansinya. Yang terakhir itu ada update. Update ini sendiri merujuk pada proses memperbarui atau mengubah data yang ada dengan data yang baru atau yang telah diperbarui. Oke, mungkin cukup sekian pengolahan data saya. Saya Jessica Desmarinda. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.